kita tadi sudah memahami apa itu varian-varian yang ada di dunia, maka kita ingin mendengar bagaimana sebetulnya pandangan dari sisi epidemiologi. Dan tadi Dr. Gunadi juga sudah sempat menyebutkan bahwa di Indonesia selain di Kudus, varian-varian ini sudah teridentifikasi di kabupaten di Bangkalan maupun di DKI Jakarta. Dan apa saja yang sebenarnya kita bisa lakukan sebagai tindakan pencegahan? Kami undang narasumber yang kedua, yakni Dr. Riris Andono Ahmad, yang merupakan epidemiolog, dosen, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Kedokteran Tropis FKKMK, serta menjadi koordinator tim respon cepat COVID-19 di UGM. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Erasmus Belanda. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Mbak Santi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Doni, ya. Apakah sudah siap untuk? Siap. Siap. Baik, waktu kami persilahkan ke Pak Doni untuk memberikan paparan. Terima kasih kepada Dr. Santi atas waktunya. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan mencoba untuk berbagi tentang informasi terkait dengan COVID dan bagaimana kita bisa mengendalikannya. Saya juga ingin mengucapkan salam kepada Pak Ganjar selaku Ketua Agama dan juga Gubernur Jawa Tengah yang memang saat ini sedang cukup repot dengan isu adanya varian Delta di Kudus dan memang ada peningkatan kasus yang cukup besar di Jawa Tengah. Saya boleh share screen ya? Monggo, Bapak. Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sampun. Oke. Baik, ini saya ingin mencoba untuk mendiskusikan tentang bagaimana kita bisa menghadapi varian of concern, strategi pengendaliannya. Dan ini sebenarnya saya lebih ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul kepada saya, yang ditanyakan oleh teman-teman maupun teman-teman media. Mengapa varian Delta itu meningkatkan penularan, kemudian bagaimana dinamika penularannya itu di masyarakat, kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi varian Delta maupun varian of concern yang lainnya. Nah, tadi Dr. Gunadi sudah sangat jelas menjelaskan tentang berbagai macam tipe varian yang ada, baik yang variant of concern maupun variant of interest. Jadi saya termasuk juga dampaknya terhadap pandemi ini. Jadi saya tidak ingin menjelaskan lagi, tapi lebih menunjukkan bahwa semua varian of concern yang ada, alpha, beta, gamma, dan delta itu terutama fokus pada transmissibility. Untuk severitas atau virulence-nya masih ada mixed finding, tetapi yang dampak paling utama adalah terkait pada adanya peningkatan kasus yang sangat cepat, dan itu salah satu yang mungkin menjadi fenomenal ketika terjadi di India. Meskipun juga ada beberapa temuan terkait dengan efektivitas vaksin yang menurun karena itu, tetapi tadi juga Dr. Gunadi sudah menjelaskan bahwa masih ada tetap efek protektif meskipun ada penurunan efek tersebut. Nah, saya ingin melihat dari situ bahwa dampak paling utama ini menyebabkan penyebaran yang semakin cepat. Nah, penyebaran yang semakin cepat akan menyebabkan kasus yang semakin tinggi. Tetapi saya akan mulai dari bagaimana sebuah COVID ini bisa menyebar. Tentu saja, ya. Mohon maaf, ini slideshow-nya sepertinya belum muncul. Masih kelihatan next slide-nya. Oh, ya? Belum muncul sama sekali? Masih terlihat slide selanjutnya, Pak. Slideshow-nya sepertinya belum. Nah. Saya akan... Siap, sampun Bapak, monggo. Oke. Nah, saya akan mulai dari bagaimana sih penularan itu terjadi. Kita mungkin sudah tahu bahwa penularan itu terjadi ketika ada seseorang yang terinfeksi dan kemudian batuk, bicara, menyanyi, apapun yang menyebabkan virus yang ada di saluran pernapasan terlempar ke udara dalam bentuk droplet.
Dan ketika seseorang ada di sekitar situ dan seseorang itu masih tidak mempunyai imunitas atau imunitasnya tidak cukup baik, maka dia akan bisa terkena. Tetapi kalau itu virus-virus tadi itu bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita, maka kemudian akan timbul infeksi, dan ketika itu infeksi maka akan sebagian menjadi sakit, sebagian menjadi tidak bergejala. Nah, hanya saja memang prasyaratnya bahwa virus tadi perlu masuk ke dalam saluran nafas kita agar kita bisa terinfeksi. Tetapi kalau kita punya proteksi, maka infeksi itu kemungkinan tidak terjadi. Dan kalau kita menggunakan masker misalnya, seperti halnya yang disebutkan CDC, kalau kita menggunakan masker, resiko penularan itu bisa bahkan sampai turun 85% kalau kita menggunakan masker yang double dengan masker medical dan masker kain biasanya. Jadi sebenarnya kita akan terinfeksi ketika kita membiarkan virusnya itu masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan terinfeksi, kemudian sebagian dari orang yang terinfeksi akan timbul gejala, sekitar 20%, dan pada akhirnya akan ada yang sembuh dan ada yang meninggal. Kita sudah tahu apa yang namanya masa inkubasi, tetapi mungkin yang perlu kita tahu lebih lanjut, ada yang namanya periode infeksius. Ini yang menjadi titik penting kunci penularan COVID yang sulit dideteksi di masyarakat, karena kalau kita lihat masa inkubasi itu masa periode antara terinfeksi sampai muncul gejala, sementara periode infeksiusnya itu sudah mulai terjadi sebelum gejala itu muncul. Bahkan bagi mereka yang tidak bergejala, beberapa dari mereka yang tidak bergejala mampu juga untuk menularkan virus tersebut. Jadi ini yang menjadi kunci kenapa COVID-19 itu penularannya sulit kita cegah, karena sebagian dari penularannya itu tidak bisa kita sadari dengan baik ketika si orang yang terinfeksi belum bergejala atau tidak bergejala. Nah, ini menyebabkan kesulitan untuk bisa mengetahui apakah orang yang dekat kita itu terinfeksi atau tidak, dan kita melakukan tindakan pencegahan. Ketika kemudian semakin banyak orang terinfeksi, maka sebagian besar juga sebagian akan menyebabkan gejala klinis. Semakin banyak orang yang menjadi sumber penularan infeksi. Semakin besar sumber penularan infeksi, tentu saja akan memberikan feedback semakin banyaknya paparan di populasi. Karena ketika sumber penularan ini masih tidak bergejala, orang masih bebas berkeliaran, maka paparan itu akan banyak ada muncul di berbagai tempat di populasi. Dan ini yang kita lihat sekarang ketika mobilitas meningkat pasca Lebaran, kemudian muncul peningkatan kasus. Nah, mohon izin Pak. Intinya ketika orang yang tertular semakin banyak, kemudian sumber penularan semakin besar, dan karena sifat dari COVID itu sudah bisa menular sebelum gejala timbul, maka ada silent transmission di komunitas. Nah, ini yang menyebabkan tantangan dari pengendalian COVID tadi. Ini juga yang menyebabkan angka reproduksi COVID itu bisa menjadi cukup besar. Angka reproduksi yang didefinisikan sebagai jumlah rata kasus baru yang ditularkan oleh satu kasus dalam durasi infeksiusnya, untuk COVID itu pada awal 3, tetapi kita bisa lihat ketika transmisi itu meningkat, maka bisa juga naik atau turun kalau kemudian kasusnya menurun. Nah, tujuan dari kita mengendalikan COVID, kalau tadi kita lihat angka reproduksi itu jumlah kasus baru yang ditimbulkan, sebenarnya tujuan kita itu menurunkan angka reproduksinya. Kita sekarang sudah kenal dengan istilah RT, angka reproduktif efektif, yang sudah muncul di berbagai macam monitoring. Tujuannya agar kita bisa mencapai RT kurang dari 1. Nah,
Sekarang angka reproduksi itu punya 3 faktor yang utama. Yang pertama adalah P, yaitu peluang untuk tertular apabila kita kontak dengan sumber penularan. Jadi misalnya ini misalnya seberapa dekat jaraknya, kemudian apakah pakai masker atau tidak, seberapa banyak virusnya yang ada, itu akan mempengaruhi peluang seseorang tertular setiap kali kontak. Yang kedua adalah C. C itu adalah frekuensi kontaknya. Jadi semakin ada tinggi kita mobilitasnya, semakin banyak kerumunan yang kita kunjungi, maka peluang kontak itu juga akan semakin meningkat. Yang ketiga itu adalah durasi infeksiusnya. Tadi yang hari ke-5 sampai hari ke-14 itu merupakan durasi di mana seseorang itu bisa menulari. Nah, ketiga faktor ini sangat berpengaruh untuk terjadinya peningkatan kasus. Semakin besar P-nya, apabila kita sering dekat-dekatan dengan orang, kemudian tidak memakai masker, maka akan meningkatkan angka reproduksinya. Semakin sering kita melakukan mobilitas, kontak dengan banyak orang, C-nya makin besar, angka reproduksinya meningkat. Nah, yang tidak bisa berubah saat ini memang durasi infeksiusnya, karena meskipun kita bisa menemukan dan mengobati dalam tanda petik orang yang terinfeksi COVID, pengobatan itu tidak bertujuan untuk tidak bisa mengurangi durasi infeksiusnya. Mungkin kalau penyakit yang lain seperti malaria, kalau diobati segera sembuh, kemudian durasi infeksiusnya bisa berkurang, tetapi dalam kasus COVID yang disembuhkan lebih pada manifestasi klinisnya, tetapi bukan pada keberadaan virusnya. Jadi ini yang akan mempengaruhi di mana kita hanya bisa beroperasi untuk bisa mempengaruhi peluang orang tertular setiap kontak dan seberapa sering orang melakukan kontak. Nah, ini yang perlu kita pahami ketika kita akan mencoba melakukan strategi pengendalian. Tujuannya agar angka reproduksinya kurang dari 1, karena kalau angka reproduksinya lebih besar dari 1, kasusnya akan meningkat. Kalau angka reproduksinya sangat dengan 1, kasusnya akan melandai. Kalau angka reproduksinya kurang dari 1, baru itu akan kita mengalami penurunan kasus, dan pada akhirnya bisa berhenti penularannya. Nah, bagaimana ketika ada varian of concern? Dia akan berpengaruh di mana? Varian of concern itu akan berpengaruh terhadap peluang seseorang untuk terkena, karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gunadi, bahwa varian of concern yang baru, yang varian Delta itu, varian Alpha juga mempunyai ikatan yang lebih kuat terhadap reseptor yang ada di host. Jadi karena ikatannya yang lebih efektif, maka dia akan lebih mampu menyebabkan infeksi, dengan catatan kalau dia memang bisa masuk ke saluran napas kita. Jadi ini yang akan mempengaruhi seseorang itu akan terinfeksi atau tidak. Kemudian kalau ada varian baru, kemudian kita tidak memakai masker, maka P-nya akan meningkat, sehingga kemudian angka reproduksinya juga akan meningkat. Apalagi kalau kemudian kita juga melihat bahwa C-nya, terutama ketika kita mengalami Lebaran kemarin, mobilitasnya meningkat, banyak kumpul-kumpul, kemudian bahkan di Pantura itu terkenal dengan Lebaran Kupat, seminggu setelah Lebaran yang memang lebih besar, maka ketika semuanya ada meningkat, angka reproduksinya juga akan meningkat lebih besar lagi. Dan ini yang sebenarnya juga terjadi di Jawa Tengah. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa Jawa Tengah sebenarnya pada bulan April sudah cukup baik, angka reproduksinya itu sudah di bawah 1 di sini. Tapi begitu Lebaran, ketika muncul juga varian baru sudah diumumkan bulan Mei, kemudian ditambah lagi dengan kumpul-kumpul yang semakin besar dan orang sudah tidak mau menggunakan masker, banyak yang tidak mau menggunakan masker, maka kemudian bisa kita lihat bahwa angka reproduksinya juga meningkat cukup besar di sini. Nah, ini yang dialami oleh
Provinsi Jawa Tengah dan khususnya Kudus, apalagi ketika kita punya varian Delta yang memang daya ikatnya terhadap sel host kita, sel tubuh kita itu jauh lebih kuat, sehingga dia akan lebih mudah melekat dan menimbulkan infeksi. Nah, sekarang begitu kita bisa melihat bahwa itu yang menyebabkan seseorang itu akan tertular dan menyebarkan, maka sebenarnya kita bisa melihat strategi apa saja sih yang ada dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengendalian COVID-19. Kita tahu tadi Pak Ganjar mengatakan 3M bahkan 5M. 3M itu fungsinya sebenarnya memproteksi kita dari paparan virus. Tadi dia akan berpengaruh pada P-nya. Meskipun virusnya ada, tetapi kita terproteksi karena ada barrier di situ. Kemudian 3T. 3T itu akan menyebabkan kita menemukan orang-orang yang sakit, bisa menghilangkan, memisahkan orang tersebut dari populasi, dan pada akhirnya akan mengurangi paparan jumlah virus yang beredar di populasi. Tetapi di sini kita terbatasi oleh kemampuan testing kita dan juga kemampuan melakukan isolasi dan karantina. Saat ini tadi sudah disebutkan masalah utama ketika kasus meningkat, jumlah fasilitas untuk isolasi maupun karantina terbatas, dan ini akan mempengaruhi bagaimana kita bisa memisahkan orang-orang sumber penularan itu dari populasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan besarnya paparan di populasi. Nah, ketika kemampuan kita untuk memisahkan orang yang infeksius dari populasi itu kesulitan, maka langkah selanjutnya ketika paparannya sudah sangat besar, kemampuan deteksi kita tidak sebaik kasus yang ada, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan sebenarnya melakukan restriksi mobilitas. Karena dengan menghentikan mobilitas, virus juga tidak akan beredar di populasi, karena virus itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Yang menyebabkan virus beredar itu adalah mobilitas dari kita sendiri. Nah, yang terakhir kita kenal kemudian ada vaksin. Vaksin itu sebenarnya merupakan senjata utama bagi kita apabila kita punya vaksin yang efektivitasnya 100%, karena sebenarnya dia yang akan menghilangkan kerentanan kita dari virus tersebut. Jadi semacam kita menjadi virus proof, tidak mampu untuk ditulari. Nah, ini kita bisa melihat bahwa strategi-strategi yang sudah kita lakukan sebenarnya punya fungsi seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari strategi tersebut, untuk bisa mengurangi angka reproduksi itu menjadi lebih kecil dari 1, maka kita bisa mengurangi peluang orang untuk terkena setiap kontak dengan melakukan 3M atau melakukan vaksinasi. Dan kemudian kita bisa mengurangi variabel atau faktor frekuensi kontak dengan melakukan 3T, tapi juga melakukan restriksi mobilitas apabila memang kita sudah kesulitan untuk bisa menemukan kasus yang ada karena entah kemampuan kapasitas diagnostik kita maupun kapasitas untuk melakukan isolasi dan karantina, maka restriksi mobilitas menjadi cara yang paling efektif untuk bisa menghentikan pergerakan atau sirkulasi dari virus di populasi. Nah, ini yang saya rasa menjadi cascading dari strategi pengendalian kita ketika ada peningkatan kasusnya. Kita mulai dari 3M, 3T, kemudian ketika kasusnya sudah memang penularannya sudah sangat meluas, maka memang ada kebutuhan untuk melakukan restriksi mobilitas, di samping memang kita perlu tetap melakukan vaksinasi, karena itu adalah satu cara agar kerentanan populasi itu menjadi menurun. Nah, kenapa mobilitas? Ini adalah sebuah simulasi model yang saya ambil dari websitenya Washington Post untuk menggambarkan mobilitas, di mana kalau mobilitasnya tinggi, orang akan bump to each other, ketemu orang, dan setiap pertemuan itu merupakan peluang untuk terjadi penularan. Dan semakin tinggi mobilitasnya,
orang semakin mudah bertemu orang, maka kemudian kasusnya akan meningkat dengan cepat, meskipun itu akan berakhir dengan cepat pula. Jadi kemarin, nah bagaimana kalau kita bisa menghentikan mobilitas atau merestriksi mobilitas tersebut? Ini adalah simulasi di mana 75% orang dihentikan. Kita bisa lihat bahwa tidak semua kasus yang positif itu bisa ketemu orang, dan oleh karena itu jumlah kasus yang terinfeksi itu menjadi lebih sedikit lagi. Dan ini yang seharusnya perlu kita lakukan ketika memang penularannya sudah meningkat sangat cepat. Dan mungkin restriksi mobilitas itu yang sering kita dulu pada awal pandemi kita kenal sebagai working from home, kemudian school from home, dan juga beribadah dari rumah. Atau kemudian kita kenal sebagai PSBB. Bagaimana kalau kemudian apa yang kita kenal sekarang sebagai PPKM Mikro? Apakah PPKM Mikro itu punya dampak penurunan pemotongan rantai penularan yang sama? Kalau kita lihat sebenarnya ketika kasus sudah terjadi dan kemudian kita melakukan mobilitas, sementara penularan sudah terjadi di banyak tempat, penghentian mobilitas mikro itu tidak akan mampu untuk bisa menurunkan penularan karena penularannya sudah terjadi di tempat-tempat yang lain. Jadi memang ketika penularan sudah meluas, kita kenal di WHO ada 3 level penularan di komunitas. Begitu level penularan komunitasnya itu sudah meluas, maka memang kita perlu menghentikan mobilitas di satuan epidemiologi di mana populasi itu berada. Nah, bagaimana di dunia nyata? Ini adalah contoh penelitian yang pernah kami lakukan dengan melihat memprediksi apakah mobilitas itu bisa mempengaruhi peningkatan kasus. Jadi ini adalah data dari Google Mobility yang kami ambil di Jakarta tahun 2020. Kemudian kita bisa lihat yang merah ini adalah estimated cases. Jadi ketika kita melihat peningkatan mobilitas di Jakarta, kita membuat prediksi statistik seberapa meningkat kasus tersebut, dan kita bisa melihat bahwa kalau dibandingkan dengan kasus yang terlaporkan, grafik dari peningkatan mobilitas itu yang diprediksikan relatif sama dengan kasus yang dilaporkan. Nah, begitu ada PSBB, kemudian ada penghentian mobilitas, maka otomatis kemudian prediksi kami, prediksi statistik akan kemudian menurunkan angka penularan, karena untuk bisa menyebabkan penularan perlu ada mobilitas. Tetapi di dunia yang nyata, penularan tetap terjadi karena penularan ini terjadi ketika orang ada di rumah. Jadi meskipun berdiam di rumah, pada saat itu masih mungkin terjadi penularan di rumah. Nah, problemnya ketika kita tidak melakukan penghentian mobilitas cukup lama dan transmisi masih belum selesai di rumah, maka begitu mobilitas itu dilonggarkan, pada saat itu juga kemudian transmisi langsung meningkat. Dan ini yang kemudian menjadikan perhatian kita. Kalau kita ingin melakukan restriksi mobilitas itu perlu memastikan bahwa transmisi yang terjadi di rumah pada saat penghentian mobilitas itu sudah selesai sebelum mobilitas dilonggarkan. Nah, berapa banyaknya? Maka ini hitungan rule of thumb ya. Kalau kita kemudian perlu melakukan restriksi mobilitas, sebenarnya kita bisa menciptakan efek seperti herd immunity ketika 70% populasi dihentikan mobilitasnya. Karena pada saat itu virus akan kesulitan untuk mencari orang yang masih susceptible, kecuali mereka yang ada di rumah. Nah, karena transmisi kemudian berpindah ke rumah, maka butuh berapa lama untuk mobilitas itu dihentikan. Kita mengenal ada 2 kali masa, 1 kali masa infeksius,
itu masih ada kemungkinan transmisi yang terjadi di rumah. Kalau kemudian itu dilakukan 2 kali periode infeksius, yaitu sekitar 3 minggu, maka seharusnya sebagian besar transmisi yang ada di rumah itu sudah selesai. Dan pada saat itulah kemudian kita bisa akan meningkatkan mobilitasnya. Tetapi kemudian kita juga perlu melakukan restriksi mobilitas itu dalam skala yang lebih luas lagi, dalam satu satuan epidemiologis, di mana sebuah populasi itu setiap hari melakukan mobilitasnya. Jadi sebenarnya menghentikan mobilitas dalam skala mikro, apalagi hanya pada level RT saja, ketika transmisi sudah meluas di berbagai tempat, itu tidak akan mempengaruhi tingkat penularannya. Butuh sebagian besar populasi dihentikan, butuh 2 kali periode infeksi, dan butuh wilayah yang cukup luas agar efek dari restriksi mobilitas itu bisa bekerja dan transmisi bisa kita kontrol sampai tahap yang sangat minimal. Nah, oleh karena itu saya kembali mengingatkan bahwa kalau kita memang ingin membuat angka reproduksi itu kurang dari 1, beberapa strategi ini harus kita lakukan, apakah itu berurutan ataukah dilakukan secara simultan. Dan itu harus dilakukan dengan prinsip melakukan strategi schedule switch. Jadi setiap intervensi tadi akan mengurangi resiko paparan karena jumlah virus yang beredar di populasi itu akan semakin berkurang dengan semakin bertambahnya intervensi yang kita buat. Tidak akan ada intervensi yang mampu bekerja sendiri, 3M saja tidak akan mencukupi, 3T saja tidak akan mencukupi, kemudian vaksin saja juga tidak akan mencukupi, tetapi semuanya itu perlu dilakukan secara simultan agar kita bisa menurunkan level paparan di komunitas. Dan sebagai ringkasan terkait dengan variant of concern ini, kita tadi sudah melihat bahwa variant of concern itu meningkatkan resiko penularan, tetapi resiko penularan itu akan terjadi kalau kita mengizinkan virus tadi masuk ke saluran nafas, dan itu terjadi ketika kita tidak secara patuh melakukan protokol kesehatan, dan kita juga mempunyai mobilitas yang tinggi. Jadi untuk bisa menurunkan penularan, jelas 3T, 3M, kemudian pembatasan mobilitas itu perlu dilakukan, tetapi ini juga membutuhkan kesiapan sistem kesehatan dan juga kesiapan dari komunitas agar intervensi tersebut menjadi efektif. Oleh karena itu, maka kita juga akan mengundang Dr. Pak Andreas maupun Pak Rimawan untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa mempersiapkan sistem kesehatan maupun mempersiapkan komunitas agar mampu merespon peningkatan kasus ini dengan baik. Jadi saya rasa ini akhir dari presentasi saya kembalikan lagi kepada Mbak Santi. Terima kasih Mbak Santi. Ya, terima kasih banyak Pak Doni untuk pemaparannya yang saya rasa cukup clear bagaimana strategi yang sudah kita lakukan selama ini dengan 3M dan 3T itu masih cukup efektif dengan adanya varian yang baru ini, tetapi memang ada catatan khusus begitu ya, bahwa ketika ada lonjakan kasus yang luar biasa, kita harus bersiap terhadap restriksi mobilitas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku itu tadi, ya. Bahwa cakupannya harus 70%, setidaknya waktunya adalah 2 kali masa infeksius, which is itu sekitar 3 minggu, dan wilayahnya harus di satu kesatuan epidemiologis ya, dengan tentunya dengan kesiapan dari sisi masyarakat dan layanan kesehatan. Tidak lupa juga vaksinasi, tetap harus didorong untuk coverage-nya tinggi, supaya kerentanan terhadap infeksi ini juga bisa kita turunkan. Baik, terima kasih banyak Pak Doni, mohon untuk bisa istirahat sebentar, mungkin nanti untuk pada sesi diskusi lebih